Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja masih pada betah kan ya? Oh iya, jangan bosen-bosen ya dengerin suara Rain. Nah, sekarang ini Rain udah sama Imawan Afan Mujahid, Kabid RPK di PCIMM Kota Semarang. Sekarang itu kita mau bahas tentang pemuda dan dunia Islam. Jadi gimana sih kepedulian pemuda itu di zaman sekarang terhadap dunia Islam? Terus apa sih peran kita sebagai pemuda di zaman sekarang itu terhadap dunia Islam? Silakan Imawan Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendaknya kita masih diberi kelapangan nikmat yang tiada tara, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat selamat, dan nikmat semangat. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas revolusinya yang beliau lakukan selama berabad-abad silam. Kita bersyukur menjadi generasinya. Rasulullah pernah muda, berjiwa muda, dan ketika ia melakukan banyak hal, dia melibatkan banyak sekali pemuda. Rasulullah melakukan hal-hal yang tak pernah terbayangkan dalam sejarah peradaban manusia. Mendongkrak kejumudan, melibatkan mereka, para pemuda, untuk mencapai kejayaan, dan imbasnya kita menikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan membahas soal bagaimana sih pemuda sekarang. Apakah pemuda sekarang masih peduli dengan dunia Islam? Bagaimana mereka yang apatis terhadap dunia Islam? Dan bagaimana mereka yang menjadi pelopor? Perlukah kita belajar banyak? Dan seterusnya. Paling tidak, sekarang kita menempati beberapa posisi. Yang pertama, anak dari orang tua kita. Yang kedua adalah menjadi bagian dari masyarakat di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita sekarang sebagai mahasiswa yang belajar. Dan yang keempat, kita menjadi generasi penerus bangsa. Kalau kita mendengarkan, wah, aku menjadi generasi penerus bangsa, kita ngawang banget ya lur. Ketoke kelihatannya seolah-olah kita diidam-idamkan untuk menggantikan presiden, menggantikan ketua lembaga, menggantikan mereka yang di DPR dan lain-lain. Teman-teman, bahwa setiap masa pasti punya problemnya masing-masing. Setiap periode, setiap dekade pasti punya problemnya masing-masing. Dulu ketika zamannya bapak kita, yang menjadi masalah ketika itu adalah orang yang mengkritik pemerintah dianggap musuh pemerintah. Sebelumnya orang yang pro dengan PKI maka musuh pemerintah. Tarik lebih jauh lagi, dulu ketika orang yang membela rakyat maka dianggap sebagai musuh Belanda. Lebih jauh lagi, mereka yang tidak beriman atau tidak mempercayai terhadap pemimpin ketika itu dianggap kafir dan lain-lain. Maka sekarang kita belajar bahwa janganlah kita menyamakan antara peran zaman kita dengan zaman yang lalu, sebab masalahnya sudah pasti beda. Namun ada kesamaan antara generasi-generasi itu. Zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu punya kesamaan, yaitu bahwa
mereka yang menjadi kompor itu jumlahnya sedikit. Contoh gini, pada zaman Nabi Musa, ketika orang-orang mengimani Firaun, maka ada sebagian kecil di antara mereka yang hanya mengimani Musa. Mereka yang mengimani Musa jumlahnya sedikit. Kita tarik lebih jauh lagi ke zaman Nabi Isa pun sama, bahwa orang-orang yang mengiman Nabi Musa sedikit jumlahnya. Tarik lagi ke zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka yang beriman kepada Muhammad itu sedikit jumlahnya. Lebih jauh lagi kita tarik lagi ke zaman Soekarno, ke zaman dulu, zaman kemerdekaan Indonesia, mereka yang terpelajar, yang bisa membaca sedikit jumlahnya. Tapi bayangkan bahwa mereka yang sedikit jumlahnya itu justru menjadi satu kekuatan yang besar, seperti atom yang sedikit jumlahnya tapi ledakannya besar. Nah, sekarang bedanya dengan zaman sekarang adalah orang yang pinter banyak, orang yang terpelajar banyak, orang yang mampu untuk berbuat baik banyak, orang yang beriman pun banyak, organisasi sosial, organisasi agama, organisasi apapun banyak. Dan sekarang kita menjadi bagian kecil dari masyarakat, menjadi bagian kecil dari ide-ide, bagian kecil dari sedikitnya ide-ide itu. Bayangkan saja ketika kita sekarang di rumah, kita punya tetangga banyak, tingkat RT, jumlahnya taruhlah 50 orang, 50 kakak. Kemudian di tingkat RW taruhlah 150 kakak. Di tingkat desa atau kelurahan taruhlah 1000 kakak. Di kecamatan, di kabupaten taruhlah 20.000 kakak, dan seterusnya sampai ke tingkat negara yang jumlahnya 250 juta orang. Bayangkan betapa kecilnya kita, betapa sedikitnya kita, betapa ya kita kalau diibaratkan kayak remah-remah roti. Kita bisa berbuat apa sih sementara kita cuma sendiri, inisiatif itu sendiri, dan seterusnya. Kalau saya punya ide, maka ide itu bisa kita tularkan ke orang. Tapi pertanyaannya, seberapakah dampak dari ide itu? Kalau kita punya gagasan, kita lempar ke publik, kita tulis di story misal, atau kita bikin postingan, banyak orang yang membaca. Pertanyaannya, berapakah orang yang terdampak dari tulisan itu? Ya kita ngerasa ya zaman kita bukan zaman dulu lagi ketika ada orang berbeda itu dianggap musuh. Sekarang orang berbeda itu banyak, berbeda A, berbeda B, berbeda C, semua orang beragam sekali, banyak pendapat, dan kita bagian dari pendapat-pendapat yang berbeda itu. Sekarang kita netizen, bukan orang terkenal, kita orang biasa saja, bagian kecil remah-remah roti dari masyarakat. Kita bisa berbuat apa sih? Bayangkan saja di kelas kita tidak pinter banget, oke? Saya tidak pinter banget, teman-teman tidak begitu pinter ya. Maksudnya kita menjadi satu bagian di rombel, di jurusan, di fakultas, di universitas di Semarang, di Jawa Tengah, di Jawa, di Indonesia. Bayangkan berapa sih jumlah kita, satu di antara puluhan ribu orang yang berpikir hal yang sama. Maka kita bukan berbeda. Kalau kita sudah berpikir kita menjadi satu di antara jutaan orang di dunia yang berpikir kita berbeda,
berpikir berbeda, maka ketika banyak sekali perbedaan justru nggak berbeda. Karena perbedaan satu yang kecil, perbedaan kedua yang kecil, dan yang ketiga yang kecil itu tidak akan pernah berdampak. Sebab apa? Tidak pernah memberikan pengaruh ke orang banyak. Justru kalau saya sendiri, kamu sendiri, dia sendiri, masing-masing punya perbedaan-perbedaan, ingin menjadi berbeda, maka perbedaan itu menjadi hambar rasanya. Maka justru teman-teman, disinilah pentingnya ada integrasi, bahwa perbedaan-perbedaan itu kita cari sintesanya sehingga menjadi sintesis, menjadi satu pemahaman bagi kita. Satu ide bisa memberikan pengaruh ke orang kalau mereka pun berpikir hal yang sama. Ada penggerak, ada yang digerakkan, ada kompor, ada api, maka ada kayu dibakar menjadi abu. Ada mesin yang menggerakkan roda, ada mesin yang menggerakkan mobil, ada mesin yang menggerakkan benda yang besar. Dan sekarang, sudahkah kita punya ide itu yang bisa menggabungkan pemikiran orang? Nampaknya ide-ide yang menggerakkan orang itu mahal harganya. Sebab ide yang bisa menggerakkan banyak orang itu dimulai dari satu kesadaran yang paripurna, bahwa sekarang kita bisa berbuat apa, untuk apa tujuannya, siapa sasarannya, dan seterusnya. Maka ide itu muncul dari kesadaran, membuahkan satu paradigma berpikir. Teman-teman sekalian, mungkin nampak rumit tapi sesungguhnya simpel saja, bahwa kalau kita mau menggerakkan orang untuk berbuat, maka kita harus punya konsep dulu dalam pikiran kita. Berbuat apa? Siapa sasarannya? Bagaimana caranya? Kapan dilaksanakan? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu harus terjawab terlebih dahulu, sehingga banyak sekali ide-ide dari orang-orang terakomodasi, terangkum dalam otak, sehingga muncul suatu gagasan besar. Sehingga teman-teman sekalian, mari kita membahas soal satu tema besar, bahwa bagaimana sih peran pemuda sekarang terhadap dunia Islam. Kalau kita hubungkan dengan narasi yang saya sampaikan tadi, apa sih dunia Islam itu? Apakah sejarahnya? Apakah orang-orangnya? Apakah agamanya? Apakah harga dirinya? Apakah organisasinya? Ataukah yang teman-teman pikirkan dunia Islam itu yang semua hal soal Islam? Dunia Islam sekarang dan kemarin, sekarang dan besok itu berbeda, sebab generasi punya masalah yang berbeda-beda. Kalau dahulu ketika zamannya bapak-bapak, ibu-ibu kita itu mengaji tanpa gadget, mengaji dengan kitab kuning misal, harus mengunjungi tempat yang jauh. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Ada Al-Quran digital, kita bisa melihat tutorial di YouTube, belajar jadi lebih mudah. Besok mungkin akan lebih mudah lagi. Besok tanpa kita belajar pun kita sudah bisa, dan seterusnya. Artinya, kalau misal masalahnya berbeda, maka cara menanganinya pun berbeda, maka kondisi pemudanya pun akan berbeda. Lalu pertanyaannya adalah, pemuda sekarang dan pemuda kemarin itu lebih baik mana sih? Kalau kita lihat lebih objektif, karena setiap zaman itu punya masalah yang berbeda-beda, tentu kualitasnya pun akan berbeda pula.
Kalau zaman bapak ibu kita dulu, ya kita dilatih untuk ngarit, mencari kayu bakar di hutan. Pendidikannya susah karena harus jalan kaki lebih jauh, karena jarang sekali yang punya sepeda motor, teknologinya pun sedikit, dan seterusnya. Sementara sekarang kita dimudahkan dengan banyak hal, maka kualitasnya pun akan berbeda. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, tentu. Pada zaman Rasulullah SAW, para pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam mendakwahkan Islam. Terdapat banyak sahabat yang memeluk Islam di Makkah dari kalangan pemuda seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jejak keutamaan pemuda tersebut sangat kontras dengan yang kita alami sekarang ini. Maka dari itu, sebagai pemuda yang cerdas, kita harus menyadari bahwa pentingnya peran kita di negeri ini. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, banyak sekali peristiwa yang melibatkan pemuda juga. Ada Sumpah Pemuda tahun 28 yang sebagai wujud kepedulian pemuda dalam rangka mewujudkan negara Indonesia. Kemudian kita mengenal istilah agent of change, perubahan bagi suatu kaum atau suatu negara. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari perilaku pemudanya sekarang, apalagi pemuda-pemuda tersebut dapat berkontribusi melalui idenya yang kreatif dan inovatif, maka negara tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk maju. Teman-teman sekalian, tujuan hidup kita kan berbeda-beda ya. Begitu pula pemuda. Mereka pasti menginginkan hal yang nyaman, bahagia, sejahtera di dunia akhirat. Pastilah. Untuk itu, seyogyanya di antara kita memegang teguh Al-Quran dan hadis, supaya memiliki tingkat keimanan yang tinggi serta punya panduan untuk berjuang di dunia ini. Pemuda yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah akan selalu berhati-hati dalam bertingkah dan berucap, karena mereka sadar bahwa ada yang mengawasinya dan mencatat segala perbuatannya, baik perbuatan yang terpuji maupun yang tercela. Pemuda Islam juga harus berpikir panjang. Mereka diharuskan untuk berpikir berulang-ulang supaya mereka tahu dampak yang dirasakannya, apalagi hal-hal yang mereka lakukan itu membawa dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Maka kegiatan tersebut boleh dilanjutkan. Misal beberapa kegiatan sosial di IMM, kegiatan intelektual, dan lain-lain. Selektif terhadap ilmu pengetahuan. Jika dahulu Islam pernah berjaya, maka saat ini adalah tugas para pemudanya untuk mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Sebagai pemuda, kita harus selalu bersemangat untuk menghadirkan Islam yang jaya di dunia. Islam bukan agama terorisme. Islam bukan agama yang radikalisme. Islam mengajarkan kedamaian di dunia. Mari kita tengok kisah Usamah bin Zaid yang diangkat Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin pada penaklukan Syam. Padahal ketika itu usianya ber-18 tahun, ya seusia kita lah. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun. Atau kisah Ibnu Sina yang telah hafal Quran di usia 5 tahun dan menjadi bapak kedokteran dunia. Setelah itu kita membahas mengenai kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang masih muda juga. Kisah Zaid bin Thabit yang dengan gagah
di usia 13 tahun. Kemudian dia diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini. Nah, sekarang tugas kita sebagai mahasiswa tentunya, kaum terpelajar gitu loh, yang sebagai agent of change, iron stock, atau yang lain, istilah-istilah yang lain. Kita berbangga dengan itu. Pemerintah dan rakyat, di tengah-tengahnya ada pemuda. Pemuda punya peran penting untuk membela semua hal, terlebih lagi dalam hal membela Islam. Pemerintah sekarang mungkin dianggap pro atau kontra terhadap Islam. Ya, tidak apa-apa, memang begitu dinamikanya. Dan sekarang sebagai pemuda Islam, kita bisa apa sih? Justru itu pertanyaannya. Yang tidak bisa saya jawab adalah kita sekarang punya apa, dan sekarang kita bisa apa. Nah, gimana nih teman-teman? Kita kan sebagai pemuda Islam nih, kita nih punya apa dan apa yang akan kita lakukan untuk Islam. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih kepada Imawan Afan Mujahid yang telah meluangkan waktunya dan sharing-sharing nih tentang pemuda dan dunia Islam. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.